Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa kembali dengan saya di perkuliahan Ekonomi Mikro. Di pertemuan kali ini kita akan membahas materi, tentunya melanjutkan materi dari pembahasan kita yang terakhir. Judul materinya adalah bergerak keluar dari some to many, mempelajari karakteristik pasar. Outline-nya ada dua outline yang akan kita bicarakan. Yang pertama one to some to many, kemudian karakteristik pasar. Maksudnya one to some to many itu apa toh Pak? Maksudnya gini teman-teman. Ketika kita awal-awal belajar ekonomi mikro, kita kan bersepakat bahwa tujuan dari pembelajaran ekonomi mikro ini adalah memaksimalkan outcome yang dihasilkan dari sebuah pengambilan keputusan. Dalam konteks ini adalah pengambilan keputusan yang bersifat ekonomi. Nah, awalnya kalau misalkan kita itu individu seorang diri, tidak ada individu yang lainnya. Ini mudah dalam pengambilan keputusan. Namun demikian, faktanya kita itu kan tidak sendiri. Kemudian kita bergeser kan materinya dari one to some. Bahwa faktanya di dalam setiap keputusan yang kita ambil itu akan bersinggungan dengan individu-individu yang lain kan gitu. Ada beberapa individu yang berkaitan dengan keputusan yang kita ambil, di mana pada akhirnya nanti outcome yang kita dapatkan tentu berkaitan juga dengan keputusan yang diambil oleh individu-individu yang lain tersebut. Makanya kemudian kita mengenal strategic interaction, strategi interaksi di beberapa pertemuan ke belakang. Bahkan terakhir kali kita membahas yang namanya cake cutting, kemudian Pareto efisiensi, pembagiannya itu yang efisien seperti apa sih, itu kan. Nah, hari ini kita melangkah lagi, bergerak lagi, bahwa faktanya teman-teman di dalam dunia ini realitasnya, terutama di dalam konteks ekonomi, kita itu kan tidak hanya berhadapan dengan beberapa orang saja. Faktanya, kita berhadapan dengan banyak orang. Kita itu berada di dalam sebuah mekanisme pasar, berada di dalam sebuah pasar ekonomi yang sangat luas. Pasar dalam konteks ini jangan teman-teman berpikir pasar-pasar tradisional itu ya, enggak. Tapi pasar yang lebih luas. Pasar itu adalah tempat bertemunya antara permintaan dan penawaran. Jadi luas pasar, bukan hanya pasar tradisional, pasar yang sangat luas. Bahwa kita itu adalah bagian dari itu. Di mana di dalam pasar itu terdapat banyak penjual, banyak pembeli yang tidak menutup kemungkinan banyak pembeli dan banyak penjual tersebut saling berinteraksi satu sama lain. Pun demikian dengan kita. Jadi kita pun berinteraksi dengan banyak penjual dan banyak pembeli. Itu faktanya. Makanya di materi minggu ini kita mulai bicara some to many, bergerak dari ketika keputusan yang kita ambil itu berhubungan berkaitan dengan beberapa orang. Nah, hari ini kita bergerak melangkah ke keputusan kita itu dipengaruhi, itu berkaitan dengan banyak orang begitu. Oke, itu. Nah, kalau di dalam banyak orang tersebut, di mana kita berada dalam mekanisme pasar seperti yang saya sebutkan tadi, maka dari itu untuk mendapatkan hasil atau outcome dari sebuah pengambilan keputusan yang optimal, itu caranya bagaimana? Salah satu caranya adalah kita pelajari outline yang kedua. Kita harus pelajari yang namanya karakteristik pasar. Nah, dua materi ini, dua sub pokok materi ini yang akan kita bahas di dalam video kali ini ya teman-teman. Oke, kita langsung aja. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Kalau teman-teman lihat di dalam layar, one to many, some to many, ini berkaitan dengan poin pertama yang saya sampaikan tadi. Isu yang diangkat ketika one to some adalah bagaimana strategi memaksimalkan outcome yang akan didapatkan ketika keputusan yang kita ambil berinteraksi dengan beberapa orang. Kemudian kita mengenal strategi interaksi untuk mendapatkan hasil yang optimal dari keputusan yang kita rumuskan, keputusan yang kita pilih. Nah, faktanya setiap individu merupakan bagian dari pasar ekonomi yang sangat luas. Dia tidak hanya berhadapan dengan beberapa orang, melainkan banyak orang. From some to many.
Ya, seperti yang saya jelaskan di awal. Itu ya, clear ya teman-teman. Oke. Contohnya gini, Anda mau membeli smartphone. Anda bisa lihat di gambar ini. Misalkan Anda datang pada satu tempat, Anda bukan datang ya, ini bukan datang terlebih lalu, tapi Anda baru berencana Anda mau membeli smartphone. Rencana membeli smartphone itu kan Anda sudah secara tidak langsung Anda bersinggungan dengan banyak orang. Di pasar itu terdapat banyak penjual smartphone, banyak sekali. Anda mau ke Solo, Jogja, Klaten, Sragen, Karanganyar, dan lain sebagainya. Banyak, Pak, dalam satu kota banyak sekali di sana penjual smartphone, counter-counter dan lain sebagainya. Itu baru penjualnya. Belum kita melihat supplier dari counter tersebut, supplier handphone counter tersebut. Banyak ya, terdapat banyak supplier dari Jakarta, Bandung, dan lain sebagainya. Belum lagi itu supplier. Kalau misalkan kita berhadapan dengan orang yang kita membeli HP second ya, misalkan kita dihadapkan pada kondisi pembelian HP second. Kita tidak hanya berhadapan dengan counter, kita tidak hanya berhadapan dengan supplier, tapi kita juga berhadapan dengan penjual smartphone lainnya gitu. Jadi misalnya orang yang seperti Anda, tapi dia menjual smartphone-nya ke dalam counter gitu. Nah, jadi wah, itu semakin rumit sekali, semakin kompleks. Belum lagi nanti ada perusahaan induk yang memproduksi smartphone tersebut, misalnya Samsung, Oppo, Asus, Vivo, dan lain sebagainya itu. Nah, jadi dalam konteks contoh kasus Anda membeli smartphone ini, Anda sudah bisa membayangkan bahwa Anda itu berinteraksi dengan banyak aktor di situ, banyak penjual, banyak pembeli, banyak aktor ekonomi yang berinteraksi dengan Anda. Dari contoh ini sudah membuktikan bahwa faktanya, realitasnya, memang kita itu ketika di dalam pasar, kita dihadapkan tidak hanya dengan beberapa orang, tapi dengan banyak orang. Gitu ya. Anda bisa lihat gambar di depan, gambar di layar. Rangkaian networking berkaitan satu sama lain itu sangat rumit sekali. Makanya ketika kita dihadapkan pada kondisi seperti ini, kita salah satu strategi yang nanti kita akan bahas di minggu ini adalah kita harus paham dulu tentang karakteristik pasar. Kemudian minggu depan kita akan bicara teori besar tentang bagaimana sih sebuah harga itu terbentuk di dalam sebuah mekanisme pasar yang sangat luas tersebut. Ini seperti yang saya katakan tadi, kamu merupakan bagian dari mekanisme pasar. Ini mekanisme pasar ini besar, nah you itu kecil di sini. Jadi kamu itu merupakan bagian dari mekanisme pasar. Nah, kita masuk ke karakteristik pasar. Ada beberapa macam karakteristik pasar. Cuman yang di dalam video kita kali ini, di dalam materi yang akan kita bahas kali ini, kita hanya akan membahas yang pertama nanti pasar persaingan sempurna, kemudian nanti ada monopoli, duopoli, dan oligopoli. Ada 4 karakteristik pasar yang akan kita pelajari, akan kita kenal. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna atau competitive market. Merupakan jenis pasar yang diidam-idamkan banyak ekonom, terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli. Informasi terdistribusi secara efisien sehingga penentuan harga benar-benar ditentukan oleh mekanisme pasar. Pada konteks ini, kita akan belajar teori penawaran dan permintaan untuk memahami bagaimana sebuah harga terbentuk. Kok bisa, Pak? Karakteristik pasar ini didam-idamkan oleh banyak ekonom, bahkan banyak didam-idamkan oleh banyak konsumen juga. Kok bisa seperti itu? Nanti kan kita bahas setelah kita mengenal jenis pasar yang lainnya. Pasar yang kedua adalah pasar monopoli atau monopoli market. Ini adalah suatu bentuk pasar di mana hanya ada satu perusahaan saja di dalam pasar tersebut. Contoh adalah PLN. Cobalah teman-teman sekarang berpikir ulang. Listrik itu kan merupakan kebutuhan kita, gitu, di mana kita belanja listrik setiap bulannya. Nah, sekarang penyedia listrik itu siapa di Indonesia? Hanya PLN, toh. Nah, makanya di dalam pasar listrik itu merupakan jenis pasar monopoli karena pemainnya hanya satu, yaitu PLN. Nah, ketika pasar itu hanya ada satu pemain atau satu penjual, ini yang diuntungkan siapa? Yang diuntungkan adalah produsen, karena produsen bisa menentukan harga itu ya menurut mereka sendiri. Karena apa? Karena konsumen mau nggak mau kan pasti akan membeli ke mereka. Mau beli ke siapa listrik kan nggak ada. Ya PLN mau menetapkan harga berapapun Anda pasti akan beli ke PLN. Pun demikian dengan PDAM juga demikian toh.
Ya, ini adalah karakteristik pasar monopoli. Jadi boleh dikatakan juga konsumen tidak terlalu berdaya untuk mempengaruhi perubahan harga di jenis pasar monopoli ini. Karakteristik pasar yang kedua adalah pasar duopoli atau duopoly market. Pasar duopoli adalah suatu struktur pasar yang mana di dalam pasar tersebut hanya terdiri dari dua produsen atau penjual saja. Dua produsen besar maksudnya. Dua produsen besar, di mana dua produsen besar itu mempengaruhi keseluruhan mekanisme pasar tersebut. Itu taruh contoh misalkan Indomie dan mie sedap. Di dalam pasar mie instan itu banyak Pak pemainnya, itu ada banyak. Tapi kan pemain besarnya itu ya kalau ndak Indofood ya Wings. Indofood punya Indomie, punya Supermie dan beberapa macam turunannya. Kemudian Wings punya mie sedap dan beberapa macam turunannya. Begitu. Ya pemainnya hanya Indofood dan Wings, pemain besar. Dan mau nggak mau kedua pemain besar ini adalah pemain yang mempengaruhi pasar. Yang lainnya kan pemain kecil nggak terlalu diperhitungkan. Jadi di dalam duopoly market ini konsumen juga tidak terlalu berdaya untuk menentukan perubahan harga karena pemainnya ya cuma dua gitu. Mau nggak mau konsumen pasti akan membeli produk ke Indofood atau ke Wings gitu. Itu adalah duopoly market. Kemudian contoh yang kedua itu di microchip ya, chip komputer itu ada AMD, kemudian ada Intel. Itu juga dua pemain besar yang menguasai pasar. Kembali lagi bahwa di karakteristik pasar duopoly ini, konsumen tidak terlalu berdaya untuk mempengaruhi perubahan harga dari produk tersebut. Karakteristik pasar yang ketiga adalah pasar oligopoli atau oligopoly market, merupakan jenis pasar persaingan tidak sempurna. Banyaknya jumlah konsumen tidak sebanding dengan banyaknya jumlah produsen. Contohnya adalah industri rokok. Jumlah perokok di Indonesia itu kan banyak sekali, tapi industri rokok yang melayani kebutuhan para perokok itu kan tidak terlalu banyak. Karakteristik dari pasar duopoly ini, kebijakan pemain besar itu pasti akan diikuti oleh beberapa pemain lainnya. Ya tahu, cobalah amati di industri rokok. Misalkan ada satu produsen rokok besar itu bikin rokok mild, kemudian yang lain bikin mild semuanya. Ada beberapa produsen rokok yang bikin rokok putih misalkan, kemudian produsen rokok yang lainnya bikin rokok putih semuanya. Ada produsen rokok yang besar yang bikin rokok kretek misalkan tanpa filter, rokok kretek yang tanpa filter. Kemudian yang lainnya bikin yang sama. Jadi itu adalah salah satu karakteristik pasar oligopoli. Di pasar oligopoli ini kembali lagi teman-teman, karena jumlah penjual tidak terlalu banyak, pada akhirnya konsumen juga tidak terlalu cukup berdaya untuk mempengaruhi perubahan harga. Nah, lalu yang paling menarik yang mana di antara karakteristik pasar? Ya tentu yang ini. Pasar persaingan sempurna, competitive market. Makanya tadi disebutkan di sini diidam-idamkan oleh banyak ekonom dan banyak konsumen, teman-teman. Karena di situ terdiri dari banyak penjual dan banyak pembeli. Ketika terdiri dari banyak penjual, misalkan posisi Anda sebagai seorang konsumen, sebagai seorang pembeli, Anda diuntungkan. Karena ketika semakin banyak penjual, pada akhirnya semakin para penjual itu berkompetisi satu sama lain. Mau nggak mau, mereka agar bisa dibeli oleh para konsumen, dia menghadirkan sebuah produk yang berkualitas biar bisa dibeli. Mau nggak mau juga mereka akan menetapkan harga yang sangat kompetitif biar bisa dibeli oleh konsumen karena terlalu banyak penjual. Saya masih ingat ya, dulu banget ketika awal-awal di Indonesia itu ada handphone. Saya masih ingat betul ketika itu beli perdana telepon itu harganya, saya masih ingat, saya pertama kali beli itu harganya 900.000 teman-teman. Itu satu perdana itu harganya 900.000 loh. Mengapa demikian? Ya karena ketika itu pemainnya hanya satu ketika itu, yang berwarna merah itu pemainnya. Nggak ada pemain yang lainnya ketika itu. Jadi mau nggak mau saya sebagai pengguna handphone ya belinya adalah itu, karena nggak ada alternatif lain di pasar itu. Hari ini harga perdana berapa? Sampai nggak 900.000? Ya Anda 900.000 bisa buat nguruki Anda perdana itu. Toh kalau misalkan ditanya perdananya 900.000 dengan yang 5.000-an hari ini, bedanya apa? Ya nggak signifikan kan, bedanya sama-sama digunakan bisa untuk menghubungi SMS dan lain sebagainya, tinggal kita isi pulsa kan begitu. Mengapa harganya sekarang menjadi 5.000? Ya sekarang kan kalau dulu pemainnya hanya satu, nah sekarang pemainnya banyak sekali, ada yang berwarna merah, kuning, merah, keungu-unguan dan lain sebagainya. Sekarang banyak pemain perdana itu, saya nggak sebut merek ya.
Tapi Anda bisa membayangkan, siapa yang diuntungkan ketika itu? Ya konsumen toh pada akhirnya. Yang awalnya saya membeli cuma 900.000, mahal sekali. Ketika menuju bergerak ke pasar persaingan sempurna, ketika menuju bergerak ke banyak penjual, yang diuntungkan siapa? Ya konsumen. Akhirnya saya bisa membeli perdana dengan harga Rp5.000, dapat perdana. Toh kualitasnya sama. Makanya memang yang didam-damkan adalah pasar persaingan sempurna. Jadi sekarang coba bayangkan kalau misalkan industri-industri itu tidak hanya satu penjual saja, tapi banyak penyedia penjual di pasar. Saya yakin bisa jadi pasar itu akan bergerak menuju pasar persaingan sempurna. Yang diuntungkan siapa? Ya konsumen. Kembali lagi, konsumen akan mendapatkan harga yang lebih kompetitif, lebih murah, dan dia akan mendapatkan produk yang tentunya lebih bagus. Karena produsen, ketika banyak produsen seperti yang saya katakan tadi, mereka akan berlomba-lomba untuk meningkatkan kualitas produknya. Mengapa demikian? Ya kan biar bisa dibeli oleh konsumen. Gitu ya teman-teman. Minggu depan kita akan bahas tentang teori besar penentuan harga di karakteristik pasar persaingan sempurna. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.